Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yazid Ar-Rakshi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah pun menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu padaku." Jibril berkata, "Baik." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, apinya dinyalakan selama 1000 tahun hingga berwarna hitam pekat. Nyala dan bara tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau, kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau, kebenaran sebagai nabi, seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau, kebenaran sebagai nabi, seandainya sahasta dari mata rantai, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai kedalamannya akan meleleh. Zat yang mengutus engkau, kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seseorang berada di ujung barat dunia disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk laki-laki dan perempuan. Rasulullah bertanya, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami?" Jibril menjawab, "Tidak, pintu itu selalu terbuka, dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama, lantas diseret, wajahnya tersungkur, dan dipukul oleh malaikat dengan palu setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka." Rasulullah bertanya, "Siapakah penghuni masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah." Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah, yaitu dasar yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun. Dalam neraka Hawiyah, hal ini sebagaimana arti dalam firman Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Quran Surat Al-Qariyah ayat 9. Pintu kedua namanya Jahim, yakni pintu neraka tingkatan ke-6. Tingkatan neraka ini di atasnya neraka Hawiyah. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah.
Hal ini sebagaimana firman Allah, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 91. Pintu ketiga namanya Sakar, tempat orang-orang tabi'in. Merupakan pintu neraka pada tingkatan kelima. Di dalam pintu ini ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala atau patung-patung yang dibuat bangsanya sendiri. Tingkatan pintu neraka ini terletak di atasnya pintu neraka Jahim. Tentang neraka ini, Allah telah berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor, yaitu neraka. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42. Pintu keempat namanya Laza, berisi iblis dan orang-orang yang mengikutinya, serta orang Majusi. Laza merupakan pintu neraka pada tingkatan nomor 4. Di dalamnya ditempati iblis, laknatullah, beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Kemudian, orang-orang Majusi pun ikut serta menempati neraka Laza ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Tingkatan pintu neraka Laza ini di atasnya pintu neraka Sakor. Dalam hal ini, Allah telah berfirman, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Laza, seperti apa yang dikatakan oleh malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Ketika iblis hendak dicabut nyawanya, maka malaikat maut itu berkata bahwa iblis akan diberi minum dari neraka Laza. Pintu kelima namanya Hutamah, tempat orang-orang Yahudi, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan ketiga. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Pintu neraka Hutamah ini tingkatannya di atas pintu neraka Laza yang dihuni para iblis. Tentang neraka Hutamah ini Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan tahukah kami apa Hutamah itu, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Quran Surat Al-Humazah ayat 5-6. Pintu keenam namanya Syair, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan kedua. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Pintu neraka ini berada di atas tingkatan pintu neraka Hutamah. Mengenai neraka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 12. Selanjutnya, Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah. Kemudian, Rasulullah bertanya, kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh? Jibril menjawab, pintu yang ketujuh namanya pintu neraka Jahanam. Merupakan pintu neraka yang paling atas ataupun yang paling pertama. Di dalamnya berisi umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak tobat sampai mereka meninggal dunia. Rasulullah pun pingsan mendengar penjelasan Jibril tersebut. Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di depan pintu. Seraya berkata, Assalamualaikum ya ahla Baitur Rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Namun tidak ada yang menjawab, sehingga mereka pun menangis dan terjatuh. Rasulullah bersabda, betapa besar cobaan yang menimpaku, dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka? Tanya Rasulullah. Jibril menjawab, benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis, dan Jibril juga ikut menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak mengerjakan salat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam salat, beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada hari yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah beliau dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahla baitur rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Umar radhiyallahu anhu datang dan berdiri di depan pintu. Seraya berkata, "Assalamualaikum ya ahla baitur rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Umar lantas menangis terseduh-seduh. Kemudian, Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah, sambil berdiri di depan pintu. Ia berkata, "Assalamualaikum wahai putri Rasulullah." Sementara Ali radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Salman lantas berkata, "Wahai putri Rasulullah, dalam beberapa hari ini Rasulullah suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk salat dan tidak pernah berkata-kata. Beliau juga tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah beliau." Fatimah lantas pergi ke rumah ayahnya, di depan pintu rumah Rasulullah. Fatimah mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah." Waktu itu, Rasulullah sedang sujud sambil menangis. Beliau lantas mengangkat kepala dan bertanya, "Ada apa, wahai Fatimah?" "Aku sedang menyendiri, bukakan pintu untuknya." Maka dibukakan pintu untuk Fatimah. Fatimah menangis jadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat, pasti tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpa dirimu, wahai ayahku?" Beliau bersabda, "Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Dia memberitahu kepadaku bahwa pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangat sedih." Fatimah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk ke neraka itu?" Beliau bersabda, "Mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu atau dirantai. Laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan perempuan dengan ditarik rambut ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka berkata, 'Betapa sayang kemudahan dan ketampananku.' Banyak di antara umatku yang perempuan ketika ditarik ke neraka berkata, 'Iya, sungguh aku sangat malu.' Ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik, Malik bertanya kepada malaikat yang menarik umatku ini, 'Siapakah mereka itu?' Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, mereka tidak dibarengkan dengan golongan setan, dan mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya." Malaikat itu menjawab, "Kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu." Malik berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang yang celaka, siapakah sebenarnya kalian?" Ini dalam hadits lain disebutkan bahwa ketika mereka ditarik oleh malaikat, mereka selalu menyebut-nyebut nama Muhammad. Ketika mereka melihat Malik, mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena seramnya malaikat Malik. Mereka menjawab, "Kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami, dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan." Malik berkata, "Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Ketika mendengar nama Muhammad, mereka berteriak. Seraya berkata, "Kami termasuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Malik berkata kepada mereka, "Bukankah di dalam Al-Quran adalah larangan untuk mengerjakan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala?
Ketika mereka berada di tepi neraka dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, "Wahai Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami." Malik mengizinkannya, dan mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malik lantas berkata, "Alangkah baiknya seandainya tangis ini kamu lakukan waktu berada di dunia. Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, niscaya sekarang ini kamu tidak akan masuk neraka." Malik lalu berkata kepada Zabaniyah, "Lemparkanlah mereka ke dalam neraka." Ketika mereka dilempar ke dalam neraka, mereka berseru secara serempak dengan mengucapkan kalimat, "La ilaha illallah," sehingga api neraka langsung padam. Kemudian Malik berkata, "Wahai api, sambarlah mereka." Api itu menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka, sementara mereka mengucapkan kalimat, La ilaha illallah?" Malik berkata lagi kepada api neraka, "Sambarlah mereka." Api itu menjawab, "Bagaimana aku menyambar mereka, sementara mereka mengucapkan kalimat, La ilaha illallah?" Malik berkata, "Benar, namun begitulah perintah Allah." Kemudian, api itu pun menyambar mereka. Di antara mereka ada yang disambar sampai 2 telapak kakinya, ada yang disambar sampai 2 lututnya, dan ada yang disambar sampai lehernya. Ketika api itu menyambar muka, Malik berkata, "Jangan membakar muka mereka." Karena dalam waktu yang cukup lama mereka bersujud kepada Zat yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran, Allah telah mensifati neraka jahanam, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Quran Surat Al-Mursyilat ayat 32, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut setan semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Dari hadits qudsi, "Bagaimana kamu bisa melakukan maksiat, sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung, setiap kampung mempunyai 70.000 rumah, setiap rumah mempunyai 70.000 bilik, setiap bilik mempunyai 70.000 kota, setiap kota mempunyai 70.000 batang pokok zarkom, di bawah setiap pokok zarkom mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pokok zarkom mempunyai 70.000 rantai. Setiap rantai itu diseret oleh 70.000 malaikat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah gambaran tentang neraka jahanam yang dikisahkan oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sejadi-jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.